selamat siang pemirsa. Ketemu lagi dengan podcast kita P2M BNN Kabupaten Tanah Laut. Yang hari ini kita berada di Rutan kelas 2B Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kita hari ini tidak podcast di ruangan ya, tapi bukan di ruangan P2M hari ini, tapi kita khusus menuju Rutan kelas 2B Pelaihari, di mana kita ada di ruangan Humas Rutan Pelaihari. Kita bekerja sama dalam hal diseminasi informasi, dan kita hari ini kedatangan tamu, yaitu sebut saja Abang Bagong ya. Beliau ini sebagai narasumber kita, di mana beliau adalah merupakan bukan napi ya, tapi apa ya namanya Pak? Warga binaan. Nah itu warga binaan. Jadi santai saja Bang Bagong. Sebagai warga binaan di sini kita akan berbagi bagaimana jalan hidupnya, mulai dari awal sampai terkena narkoba sampai akhirnya masuk ke sini. Jadi mungkin garis besarnya narkoba itu menjerumuskan ke penjara. Ya, Bang Bagong ya. Betul. Gimana kabarnya nih Bang Bagong nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ini saya lihat udah berseri-seri nih. Gimana? Habis dari masjid atau dari mana nih? Dari masjid Bu, habis melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Oh, alhamdulillah. Beliau melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya. Alhamdulillah sekali. Artinya segala sesuatu itu berkembang ya Bang Bagong, berkembang dari yang dulu menjadi yang sekarang, menjadi yang akan datang. Mudah-mudahan akan datangnya lagi jalannya bagus menuju ke arah kebenaran ya. Amin. Amin. Gimana Bang Bagong, dulu sebelum masuk ke sini, kira-kira pekerjaan abang ini sebagai apa? Dulunya saya DJ, disc jockey salah satu tempat hiburan Bu. DJ ya? Iya. Dugem dong? Dugem ya? Tiap malam ya bukanya? Tiap malam Bu. Tiap malam bukanya. Oke, terus gimana ceritanya Bang Bagong ini berkenalan dengan narkoba awalnya? Awalnya dari nge-DJ dulu, kemudian gimana, ditawarin atau gimana? Silahkan dijelaskan deh pada rekan-rekan kita. Ya dari tempat hiburan dulu tuh awalnya Bu. Dulunya dari mengkonsumsi Inex Bu. Inex ya? Iya. Dari Inex terus coba-coba lagi dengan yang namanya sabu Bu. Sabu jenis apa nih? KW atau sabu yang high class atau gimana? Ya yang belak loh Bu. Ya. Kalau Inex jenis apa aja tuh Bang Bagong? Banyak Bu, jenis Inex macam-macam, mereknya macam-macam. Ada dari Panda, ada yang Penguin juga. Banyak merek ya? Banyak merek Bu. Yang abang ketahui kira-kira sekitar mereknya ada berapa itu kira-kira yang udah dikonsumsi? Puluhan sudah Bu. Puluhan ya? Berarti dari berbagai macam produsen juga ya? Mungkin Bu. Kira-kira itu barang itu masuknya dari mana? Maksudnya Bu? Dari negara mana, misalnya dari daerah mana, nggak tahu ya? Kurang tahu. Tiba-tiba ada yang nganter aja ya? Iya. Jadi awalnya untuk konsumsi sendiri? Betul Bu. Terus kemudian gimana nih ceritanya? Setelah mengkonsumsi sendiri, apakah dibagikan ke orang lain ataukah dijual atau gimana? Silahkan diceritakan deh, biar teman-teman kita tahu. Dari awal-awalnya untuk mengkonsumsi sendiri Bu. Lama-kelamaan dengan beli, akhirnya nggak nuntut Bu uangnya Bu. Dan akhirnya terjerumus untuk ikut di dalam peredarannya Bu. Oh iya, berarti kecanduan ya akhirnya ya? Sangat kecanduan. Kelas apa itu kecanduannya? Kelas berat, kelas ringan, atau kelas apa ya? Bisa dikatakan kelas berat Bu. Kelas berat ya? Oke. Tapi kira-kira dari segi ekonomi gimana nih untuk jual beli narkoba itu sendiri? Apakah menguntungkan ataukah gimana hasil dari penjualan itu? Enggak juga Bu. Hasil dari penjualan itu ya untuk kebutuhan konsumsi sendiri Bu. Untuk dikonsumsi lagi ternyata ya. Iya, Berarti awalnya itu
berkenalan, kemudian berbagai merek narkoba dikonsumsi, kemudian kecanduan, akhirnya nggak ada uang untuk itu, untuk membeli, jadilah penjual. Betul, Bu. Hasil dari penjualan, kemudian dibeli lagi, untuk konsumsi lagi. Iya, Bu. Untuk Berarti nggak ada untungnya dong ya? nggak ada, Bu. Nggak ada bikin kaya, Bu. Oh, nggak bikin kaya, kata Bang Bagong nih. Jadi itulah teman-teman. Artinya di mana-mana ya, Bang Bagong ya, narkoba itu membuat kita kecanduan dan tidak membuat kita jadi kaya ya, Bang. Betul, Bu. Tapi ternyata akhirnya di sini ya tempatnya, Itulah, Bu. di hutan. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, Amin, Bu. bisa berproses. Kemudian kira-kira kalau jenis apa aja sih selain Inex, sabu? Yang saya konsumsi cuman Inex dan sabu, Bu. Kalau mengkonsumsinya rame-rame atau gimana tuh, Bang? Ya, ada momen yang rame-rame, ada yang momen nanti sendiri, ada juga. Ada yang sendiri ya? Sendiri berarti di rumah sendiri? Pernah di rumah Di rumah sendiri? sendiri sebelum berangkat kerja, Bu. Oh, sebelum berangkat kerja ya? Supaya gimana tuh? Iya, untuk doping, Bu. Untuk doping? Nah, jadi teman-teman dengarin nih kata Bang Bagong nih, untuk doping. Awalnya untuk doping ya, Bang. Awalnya untuk doping, Bu. Tapi ternyata lama-lama loyo ya, nambah terus. Iya, Bu. Nambah terus, jadi kalau mau kerja, make ya. Kebiasaan jadinya. Betul. Kira-kira udah punya keluarga? Sudah punya, Bu. Oh, udah punya keluarga. Apakah uang penjualan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau gimana nih? Dari uang penjualan itukah, dari penjualan narkoba kah bisa menutupi kebutuhan keluarga? Enggak, Bu. Untuk menutupi kebutuhan memakainya. Jadi memakai, kemudian uangnya untuk memakai lagi ya. Jadi Dan bahkan sirkulasi bisa keteteran, Bu. Wah, bahkan bisa keteteran. Uang Nah, kerja dipakai. ini nih narasumber kita yang satu nih. Jadi ini sebagai pengalaman kita. Begitu menggunakan narkoba, kemudian dosis bertambah, keterusan, akhirnya tidak punya uang, jadi penjual, dan akhirnya tambah keteteran ya untuk membeli. Iya, Bu. Nah, jadi tidak ada untungnya sama sekali sebenarnya. Sangat, Bu. Sangat ya. Kira-kira itu pengalaman dalam hidup Abang itu pengalaman yang seperti apa? Abang bisa menilainya itu pengalaman untuk memakai narkoba itu. Maksudnya, Bu? Pengalaman yang paling burukkah di dalam hidup? Sangat, Bu. Sangat buruk. Sangat buruk. Memisahkan anak, istri, dan keluarga, Bu. Ada penyesalan di situ, Bang ya. Ada penyesalannya. Jadi kira-kira kalau boleh tahu nih berapa tahun kira-kira di dalam lapas? Hukuman saya 8 tahun, Bu. 8 tahun ya. Jadi selama di dalam lapas ini kira-kira apa saja yang dilakukan? Alhamdulillah, saya di lapas ini dipercaya sebagai pengurus masjid, Bu. Oh, alhamdulillah jadi pengurus masjid ya. Betul, Bu. Berarti ada kemajuan dong di dalam sini. Alhamdulillah, Bu. Berarti kalau bisa kita prediksi nih ke depannya, seandainya Abang nggak ketangkap, bisa-bisa bertambah ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Bisa-bisa bertambah ya? Tambah parah, Bu. Oh, parah ya? Iya, Bu. Berarti ada hikmahnya ya masuk sini ya? Sangat ada hikmahnya, Bu. Jadi kira-kira situasi di dalam sini seperti apa? Baik segi keagamaan, sosial, mungkin Abang bisa ceritakan kita gimana di dalam? Alhamdulillah, bapak-bapak di sini sama kami warga binaan sangat memperhatikan kami, Bu. Sangat memperhatikan kami, dan bapak-bapak di sini juga mensibukkan diri kami untuk mengikuti kegiatan, Bu. Apalagi khususnya dalam kegiatan keagamaan, Bu. Dalam keagamaan. Untuk menenangkan kami di sini, Bu. Jadi ngomong-ngomong nih, sampai dipilih menjadi ketua masjid sini, kira-kira basicnya Bang Bagong ini apa? Sekolahnya maksud saya, apakah pernah di pondok atau gimana? Ya, dulu pernah di pondok, Bu, tapi tidak selesai. Nggak selesai ya? Iya. Apa sanawiyah atau Sanawiyah. sanawiyah ya? Dulu pernah di pondok, Iya. tapi masuk sanawiyah selesai. Iya. Artinya ada basic agama. Iya, sedikit. Ya alhamdulillah, Masih mungkin itu yang mengembalikan Abang dari yang dulunya berpaling menuju ke jalan. Amin, Bu. Nah, tetapi jalannya berbeda gitu ya. Iya. Ujian berbeda, jalannya berbeda mungkin seperti itu ya. Kira-kira kalau waktu Abang pertama kali itu kan semakin lama semakin kecanduan. Iya, Bu. Begitu ditangkap, itu Abang sedang ngapain? Waktu ditangkap itu Sedang mengkonsumsi, Bu. sedang mengkonsumsi? Betul, Bu. Beramai-ramai?
Berdua, Bu. Berdua ya? Iya, Bu. Sama istri bukan? Bukan, Oh iya. sama teman. Oh, alhamdulillah berarti keluarga selamat ya. Selamat, Bu. Cuma untuk diri sendiri aja. Iya, Bu. Sama teman-teman. Kalau jualannya ini gimana Bang? Apakah jualannya di luar atau gimana? Kan Abang jadi DJ nih. Iya. Jadi menjualnya kemana tuh? Peredarannya kami bukan di dalam lingkungan tempat hiburan, Bu. Tapi kan customer tempat hiburan kan punya teleponnya. Oh. Kan nanti pertemuannya di luar nanti, Bu. Berarti transaksinya di luar ya? Di luar, Bu. Bukan di dalam ya? Bukan. Di dalam ruangan bukan ya? Bukan. Jadi bukan waktu Abang transaksi jual beli waktu ditangkap itu enggak? Bukan. Jadi waktu mengkonsumsi ya? Konsumsi, Bu. Setelah mengkonsumsi diinterogasi bernyanyi gitu ya? Iya, Bu. Lost control namanya itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi efek samping dari penggunaan narkoba, peredaran narkoba gitu ya Bang? Iya, Bu. Terus perasaan Abang gimana setelah di dalam nih? Kalau ingat anak istri? Iya, sangat sedih, Bu. Karena ya saatnya kan anak-anak harusnya sama orang tuanya, sekarang anak-anak sama ibu cuma sama ibunya, Bu. Kehilangan kasih sayang orang tua yang laki, Bu. Iya. Saya juga turut prihatin ya Bang ya. Iya, Bu. Karena anak-anak itu memang perlu bimbingan orang tua. Mudah-mudahan saja anak-anak bisa menerima keadaan seperti ini ya Bang. Amin. Apalagi keadaan Abang seperti ini. Apa yang pernah dijenguk nih oleh istri anak? Dijenguk, Bu. Alhamdulillah. Mungkin berikan pengertian atau gimana? Iya sih, Bu. Tapi untuk sekarang kan COVID, Bu. Ini melalui difasilitasi oleh rutan untuk bisa video call, Bu. Oh iya. Udah hampir setahun, Bu, dan udah ketemu. Iya, setahun nggak ketemu ya. Banyak-banyak berdoa saja kalau begitu ya. Mungkin kita juga perlu tidak secara langsung kita mendidik anak kita, tetapi lewat doa mungkin itu lebih tepatnya. Iya, Bu. Selain itu mungkin Abang bisa introspeksi diri ya di dalam sini ya. Iya, Bu, sangat, Bu. Kira-kira nih kalau Abang bandingkan kehidupan yang di luar, yang bebas, yang DJ, yang apa istilahnya musik dan sebagainya gemerlap, Iya, Bu. ada wanita-wanita, diskotik dan sebagainya, dibanding di dalam sini, kira-kira seperti apa Abang bandingkan? Senang di sana atau senang yang seperti ini? Untuk kesenangan emang di sana, Bu. Tapi untuk ketenangan di sini, Bu. Ketenangan di sini ya. Iya. Artinya Abang bisa lebih memahami diri sendiri lagi. Iya, Bu. Menemukan ya. Iya, Bu. Kalau kira-kira untuk ibadah sendiri di dalam sini gimana? Lebih banyak kah atau gimana nih? Alhamdulillah lebih banyak, Bu. Lebih diperhatikan, Bu. Lebih memperhatikan ya. Sangat, Bu. Jadi ketika jadi ketua masjid harus tahu nih jamnya sholat sudah siap duluan. Iya, Bu. Kalau dulu kan harus tahu nih jamnya malam Iya. udah keren duluan gitu, udah konsumsi duluan gitu ya. Jadi gitu ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi jauh sekali ya. Jauh sangat. Jauh sekali. Yang dulunya sifatnya keduniaan, gemerlap, sekarang udah mulai menuju cahaya. Amin, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Nah, Jadi jadi istiqomah, Bu. ya amin, kita doakan aja semua. Jadi gimana nih bapak-bapak di sini nih, termasuk seperti Bang Erwin, Pak Agus, Pak Raji, gimana? Bapak-bapak di sini alhamdulillah sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, Bu. Sangat mendukung program-program kami yang kami sampaikan, terus kami jalankan. Berarti Abang punya program ya di dalam sini ya? Iya, Bu. Berarti membantu teman-teman sekali ya? Alhamdulillah, Di dalam Bu, bisa sini. dipercaya, Bu. Mengingatkan adanya Isra Mi'raj, misalnya adanya apa ya? Kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya. Jadi Abang yang punya program itu ya? Iya, Bu. Seperti Kami apa? akan mengelola untuk pembelajaran Iqra dan Al-Quran, Bu. Oh, Iqra dan Al-Quran juga? Betul, Bu. Yang ngajarin siapa? Abang juga ya? Alhamdulillah. Berapa orang yang ngajarin di sini? Yang ngajarin tenaga pengajarnya ada 5 orang, Bu. 5 orang ya? Termasuk saya sendiri. Dari narkoba juga? Ada dari narkoba semua, Bu. Oh, alhamdulillah ya. Berarti basicnya orang-orang narkoba itu bagus juga ternyata ya. Betul, Bu. Mereka itu sebenarnya berprestasi sih, Bu. Orang-orang berprestasi, Bu. Mungkin karena mereka terjerumus dalam narkoba, ya jadinya begitu. Ya mungkin jalannya Tuhan mengembalikan kita kan Betul, Bu. dari dunia yang gemerlap ke jalan ya
fitrahnya manusia lah ya. Iya, betul, Mungkin Bu. seperti itu ya. Fitrahnya manusia dalam ketaatan, Bu. Betul. Dalam tuntunan. Betul, dan tuntunan. Kalau dulu nggak ada tuntunannya, tapi tontonan ya. Gitu. Tontonan dan ditonton orang ya. Betul, Bu. Bukan main, senang DJ gitu ya. Berbanding terbalik sekarang 360 derajat. Dari yang dulunya pemandu musik, sekarang jadi pemandu religi. Nah, alhamdulillah. Artinya ada berkah di balik semuanya. Amin, Bu. Dan bagaimana nih waktu abang menghentikan kecanduan itu selama 4 tahun ini? Kan waktu di luar kan kecanduan sekali nih, sangat. Bagaimana nih ceritanya? Ya mungkin karena saya ada basic tentang agama kan, jadi setelah saya ketangkap tidak ada lain pilihan, Bu. Saya harus menenangkan diri saya dengan bimbingan agama, Bu. Tidak ada lain, Bu. Jadi waktu kita lagi apa ya istilahnya kecanduan, kan itu gimana perasaannya kecanduan itu? Gak enak badan dan sebagainya kan? Betul, Bu. Mungkin abang bisa ceritakan bagaimana waktu kecanduan itu perasaannya? Perasaannya ya resah, Bu. Ada yang kurang gitu. Bisa ya? Yang menuntut harus mengkonsumsi, Bu. Jadi waktu masuk ke sini gimana nih? Ya semuanya itu kan bisa di awal dengan diri kita sendiri, Bu. Ya, dari diri sendiri ya berarti ya? Untuk bisa berhenti berusaha, Bu. Berarti harus dari dalam diri sendiri, Bang. Harus dari dalam sendiri dan didukung dengan lingkungan, Bu. Lingkungan sangat penting juga, Bu. Nah, betul itu. Betul. Berarti lingkungan di sini sangat-sangat mendukung ya, Bang. Sangat ya? mendukung. Untuk kita tidak ketergantungan lagi. Betul. Selain memang tidak ada peredaran di sini. Betul. Oh ya, teman-teman nih. Kita kasih tahu nih. Untuk rutan kelas 2B Pelai Hari di Tanah Laut Kalimantan Selatan ini kita sudah melaksanakan kerjasama dengan terutama yang jelas dari rutan ke BNN itu kita mengadakan tes urin ya, Bang ya. Betul, Bu. Setahun 4 kali. Setahun 4 kali itu minimal. Untuk tahun kemarin aja 4 kali, Bang ya. Betul. Jadi semua napi narkoba itu dites urin. Betul. Dan alhamdulillah selama 4 kali kita melaksanakan ini negatif semua. Keadaan aman, Bu. Nah, jadi itu lingkungan itu ya yang Sangat abang maksudkan tadi ya. Betul, sangat. Bahwa lingkungan kita di rutan ini tidak ada mengkonsumsi sama sekali. Betul, Bu. Tidak ada peredaran sama sekali. Sangat. Bahkan tidak ada beban. Iya. bisa dijamin itu, Bang ya. Artinya bisa menjamin kesembuhan kita dari adanya lingkungan yang baik kan. Betul. Ya alhamdulillah ya, Bang ya. Kemudian untuk memotivasi diri sendiri seandainya nanti keluar itu kira-kira seperti apa nih? Punya visi misi ke depan ini setelah keluar nanti. Langkah awal sih, Bu, untuk bisa keluar dari ikatan narkoba, saya harus keluar dari lingkungannya dulu. Saya harus keluar dari lingkungannya dulu. Itu langkah awal, Bu. Keluar dari lingkungan dulu ya. Betul, Bu. Menenangkan diri. Betul, Bu. Mencari pekerjaan. Itu pasti, Bu. Pekerjaan yang halal. DJ lagi. Bukan. Sama aja lingkungannya lagi. Oh ya. Kembali lagi ya nanti ya. Ya, memang seperti itu. Artinya yang perlu menjadi kunci utama adalah dari diri sendiri, Bang ya tadi ya. Betul, Bu. Dari diri sendiri. Apapun itu yang terjadi nanti ketika kita sudah tidak ingin lagi menggunakan, insya Allah kedepannya tidak akan digunakan lagi ya. Betul, Bu. Jadi dari keluarga sendiri ini motivasinya seperti apa nih? Dari istri, dari keluarga, apakah ada nasihat-nasihat? Istri mendukung aja sih, Bu. Di sini untuk biar bertenang gitu kan, Bu. Jadi suruh menenangkan diri ya. Betul, Bu. Karena tidak mudah kan keluar dari kecanduan narkoba sangat itu. berat, Bu. Betul. Sangat berat, Bang ya. Berat, Bu. Apalagi kalau lingkungan ya. Betul, Bu. Iya, benar sekali. Dan apa dulu kan sering pakai HP ya? Apa, Bu? Nanti kalau keluar gimana? Nomornya masih disimpan atau gimana nih? Maksudnya, Bu? Nomor para customernya. Udah nggak ada lagi. Oh, sudah tidak ada lagi ya? Disita. Oh iya gitu ya. Gitu. Dan tidak akan ketemu lagi ya orang-orangnya ya. Iya. Semoga nanti kedepannya tambah kuat ya, Bang ya. Amin, Bu. Paling tidak untuk diri sendiri dulu. Betul, Bu. Nah, kemudian nasihat Abang nih untuk teman-teman yang menonton podcast kita ini tentunya bagaimana nih
nasihatnya tentang narkoba sampai narkoba itu menjerumuskan ke penjara. Silakan Bang. Nah, bagi teman-teman yang pecandu, yang pemakai narkoba, tidak ada lain bagi kalian untuk cepat berhenti. Jangan sampai pemerintah itu dengan 3 cara, entar di penjara, entar mungkin di rumah sakit jiwa, atau dengan overdosis. Jangan sampai teman-teman. Berhentilah dan berhentilah. Jauhilah lingkungannya. Nah, itulah tadi dari Bang Bagong yang menyatakan bahwa hanya ada 3 tempat ya Bang bagi penyalahguna narkoba. Betul, Bu. Kalau ketangkap polisi di penjara ya Bang ya. Ya seperti saya. Seperti Bang Bagong. Kalau ketangkap polisi di penjara, kalau udah kena saraf gimana Bang? Ke rumah sakit jiwa, Bu. Rumah sakit jiwa ya. Untung Abang nggak masuk rumah sakit jiwa ya waktu itu ya. Nah, terus kalau yang overdosis OD Parah lagi, Bu. ya lebih parah lagi. Ke neraka, Bu. Iya. Semoga saja bisa husnul khatimah. Amin, Bu. Jadi ketika segala sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan Abang punya cita-cita nggak ke depannya ini? Ya punya, Bu. Untuk membahagiakan anak Untuk istri. kebaikan istri, ya lebih giat bekerja lah, Bu. Kemudian taat pada agama. Itu pasti, Bu. Saya lihat sudah ada ketenangan ini. Alhamdulillah. Kalau dulu gimana? Wah, resah, Bu. Bisa. Bisa ya. Oke. Oh, berarti sisa berapa tahun ya hukumannya lagi nih Bang Bagong? Lebih kurang 4 tahun mungkin, Bu. 4 tahun ya? 4 tahun lagi. Semoga ada masa pengurangan hukuman ya. Amin, Bu. Karena kalau katanya kalau perilaku bagus ya, Mudah. insya Allah ada pengurangan hukuman biasanya Iya. seperti itu ya. Iya, Bu. Semangat terus ya Bang Bagong ya. Iya, Bu. Jangan lagi lepas kontrol, Siap, Bu. tetap mendekatkan diri mungkin. Kita. Amin. Tidak hanya Bang Bagong, kita juga ini. Karena apa? Karena lingkungan di luar kita tidak bisa menghindari. Kecuali kata Bang Bagong tadi, dari dalam diri sendiri. Betul, Bu. Kalau kita kuat dari dalam diri sendiri, insya Allah, didukung lingkungan, benar, didukung lingkungan. Nah, insya Allah kita tidak akan terjerumus ya Bang. Betul, Bu. Berarti ada bagusnya ya Bang, yang bagian kecanduan dan pengedaran sebagainya masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Betul, Bu. Terutama ini teman-teman, lembaga pemasyarakatan yang di rutan kelas 2B Playhari ya. Betul. Karena memang sudah sangat terkontrol. Betul. Baik untuk peredarannya, penggunaannya, bahkan penggunaan alkohol pun ada itu di pemeriksaan tes urin kita ya. Betul, Bu. Alkohol juga ketahuan kalau ada di sini. Tapi alhamdulillah selama kita melaksanakan kegiatan tes urin tidak ditemukan, Betul. sama sekali tidak ditemukan. Alhamdulillah. Makanya jadilah Bang Bagong sekarang. Bang Bagong yang dulu yang dugem jadilah Bang Bagong sekarang yang punya program untuk kegiatan keagamaan. Amin. Oke Bang Bagong, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Iya, Bu. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat Bang Bagong. Amin. Artinya mengadakan penyuluhan lewat podcast ini. Amin, Bu. Artinya tidak ada gunanya tadi Bang ya. Betul. Baiklah teman-teman semua, pemirsa semua. Mungkin cukup sampai di sini saja podcast kita hari ini, dan sampai ketemu di podcast lain waktu bersama kita podcast P2M BNNK Tanah Laut. Assalamualaikum.